Naura yang mendapatkan tugas untuk mengawasi Angga terlihat bingung. Pasalnya, dia merupakan anggota baru dari Netra. Saat Naura tengah duduk, tiba-tiba temannya menghampiri dan menanyakan kabar Naura. Setelah itu, ada satu siswa bernama Farhan yang tidak membawa dasi. Oleh karena itu, temannya ingin meminjam dasi pada Naura jika Naura membawa dua. Sayangnya Naura hanya membawa satu dasi. Sekarang, Naura berpikir, apakah dia harus mencatat pelanggaran itu? Tapi dia belum mengetahui prosedurnya. Karena kebingungan akhirnya dia hanya fokus pada tugas yang diberikan oleh Rian saja. Tapi dia juga berpikir jika tidak ada ulangan, apa yang mau diawasi dari Angga. Kasusnya dia kan hanya menyontek. Kini seorang guru masuk ke kelas 11 IPA 2 dan langsung akan mengadakan ulangan dadakan. Naurayak mendengar itu merasa senang, sedangkan siswa yang lain terlihat mengeluh. Ulangan lagi pikir mereka. Terlihat semua siswa tenang saat ulangan itu berlangsung. Hanya satu siswa yang terlihat antusias yaitu Naura. Dia terus mengawasi Angga hingga matanya menangkap gerak-gerik tangan Angga yang mencurigakan. Dan wow, betapa kagetnya Naura melihat kertas contekan bisa keluar dari dalam ballpoint. Melihat itu Naura langsung mencatat contekan ditarik dari dalam ballpoint. Jam pun telah berlalu, sehingga kini di kelas 11 IPA 2 sudah berganti mata pelajaran. Guru di depan pun kini akan mengadakan undian untuk maju baca teks berita. Namun lagi dan lagi ada hal yang aneh menurut Naura, karena Angga mendapat nomor 20 yang padahal nomor itu sudah keluar. Mana mungkin nomor 20 muncul dua kali pikir Naura, dan dia pun mencatat kejadian ini. Waktu menunjukkan pukul 9, kini Angga dan teman-temannya sedang berada di lapangan sekolah. Mereka terlihat asik bermain sepak bola. Saat Udin berhasil merebut bola, tiba-tiba Angga datang dari belakang dan berteriak ke Udin untuk mengoper bolanya ke belakang. Alhasil Udin justru mengoper bola itu ke tim lawan yaitu Angga. Kini Angga menggiring bola ke arah gawang lawan. Teriakan gol dari cewek-cewek yang ada di pinggir lapangan itu menggema. Mereka menyadari jika Angga menggunakan cara licik bukan hanya untuk mencontek saja. Di atas gedung, Rian terlihat sedang berdiri, sedari tadi dia mengelilingi sekolah tapi tak menemukan apapun. Kini dia mengingat pesan dari Trickster tentang permainan yang tengah ia ikuti. Di sana tertulis pukul 9 sampai setengah 11, rentang waktu yang ada di pesan. Namun ketika Rian melihat ke arlojinya, ternyata sudah jam setengah 11, namun tidak terjadi apapun. Rian terus berpikir karena dia belum bisa memecahkan teka-teki dari si pejuang kebebasan itu. Sedetik kemudian dia berpikir apakah Trickster sengaja mempermainkan Rian dengan membuatnya sibuk dengan permainan anak-anak ini sehingga dia bisa melakukan sesuatu. Bel tanda berakhirnya, mata pelajaran olahraga pun terdengar. Kini semua siswa kelas 11 IPA 2 kembali ke kelas mereka lagi. Di dalam kelas Naura memperkenalkan diri kepada Angga. Angga yang melihat Naura justru bertanya siapa dirinya. Naura yang mendengar itu dia langsung berkata, jika kemarin dirinya tidak masuk, jadi mungkin Angga belum mengenalnya. Naura kini menceritakan kepada Angga jika yang diduduki Angga sebenarnya adalah tempat duduknya. Dan ia juga bercerita kenapa Naura bisa duduk di belakang Naga. Namun Angga hanya cuek. Dari pembicaraan itu dia menganggap jika Angga anak yang menyebalkan, namun Naura mencoba menahannya karena ini adalah misi pertamanya. Angga terlihat sibuk dengan bukunya tanpa memperdulikan Naura. Naura yang melihat itu menanyakan, kata teman-teman kamu punya hobi menyontek, tapi tetap saja kamu belajar. Ucapan Naura langsung diluruskan oleh Angga. Angga menjelaskan jika dia belajar agar contekannya akurat sesuai dengan soal. Naura menjadi kaget mendengar perkataan Angga karena belajar cuma untuk menyontek. Mendengar kata cuma, Angga langsung menatap Naura dengan tatapan tajam dan berkata, ini bukan cuma buat menyontek, tapi ini adalah seni menyontek. Saat Angga dan Naura BLM selesai dengan pembicaraannya, tiba-tiba segerombolan siswa datang untuk mencari Angga. Angga yang tidak tahu pun kini berkata siapa dan ada apa. Seketika pemimpin dari kelompok itu pun melihat sekilas Angga, dan sedetik kemudian dia menyodorkan tangan untuk memperkenalkan diri sebagai ketua OSIS yang bernama Daniel Futaki. Sebelum melanjutkan pembicaraan dengan Angga, Daniel meminta maaf terlebih dahulu kepada Naura karena telah mengganggu obrolannya dengan Angga.
Kedatangan ketua OSIS dan rombongan ternyata untuk memberi sambutan kepada Angga, si anak baru. Bukan hanya itu, para anggota OSIS juga ada yang ingin meminta diajarkan cara menyontek. Tak heran jika kabar Angga mempunyai hobi menyontek bisa tersebar dengan mudah, bahkan hampir seluruh siswa di sekolah itu sudah tahu, termasuk ketua OSIS yang menganggap Angga si master menyontek. Setelah penyambutan selesai kini, Daniel ingin mengajak Angga ke kantin, tapi sayangnya penawaran itu ditolak karena Angga tengah belajar. Setelah kepergian mereka, kini Angga bertanya kepada Naura siapa mereka. Detik itu juga pertanyaan Angga membuat Naura menahan amarah, ingin sekali dia memaki-maki Angga. Naura mencoba menarik nafas menahan amarah, setelah itu dia menjelaskan jika dia adalah Daniel, ketua OSIS di sini. Dia anaknya Menteri Pendidikan, dan Naura juga menjelaskan jika Daniel ini sangat populer di sekolah. Saat mereka berbincang-bincang, Naura dibuat kaget karena Angga ternyata membawa keong. Namun kini Naura kembali menjelaskan jika Daniel adalah murid bajakan sama seperti Angga-Angga yang mendengar hal itu baru tahu jika dirinya juga murid bajakan. Naura menjelaskan lebih detail pada Angga jika sekolah ini terkenal membajak murid-murid olimpiade dan peringkat atas dari sekolah lain. Biasanya agen dari sekolah akan mendatangi kedua orang tua mereka untuk menawarkan pindah ke sekolah ini dengan diiming-imingi sistem pendidikan terbaik dan beasiswa. Hal itu dilakukan untuk menaikkan nama sekolah di kancah nasional. Oleh sebab itu, murid-murid di sini berasal dari bermacam-macam daerah. Sekalipun peraturan di sini terkenal sangat ketat, namun masih banyak siswa dan siswi yang mau bersekolah di sini karena paksaan orang tua mereka yang tergiur dengan embel-embel sekolah terbaik. Naura kini menjelaskan lagi bukan hal yang baru jika ada banyak siswa baru di sekolah ini. Angga baru tahu fakta ini, tapi yang pasti dia bilang kepada Naura jika Angga menerima untuk sekolah di sini karena Angga merasa tertantang dengan peraturannya. Lalu kini Naura bertanya pada Angga, "Kamu tahu apa yang membuat ketua OSIS menjadi populer dan disukai banyak murid?" Mata ungu jawab Angga menerka. Jawaban itu salah karena jawabannya adalah Daniel pernah membuat kepala sekolah menghapus beberapa aturan di sekolah ini. Lalu kini Naura bercerita lagi jika sejak awal masa orientasi siswa, Daniel menentang senior yang semena-mena. Dia melakukan pidato untuk mengajak siswa lain agar melakukan pemberontakan. Sejak saat itu masa orientasi siswa ditiadakan. Lalu kini Angga bertanya, jangan-jangan tidak adanya peraturan soal rambut juga karena dia. Naura membenarkan hal itu. Dahulu sekolah ini punya peraturan bahwa rambut siswa laki-laki tidak boleh lebih dari 3 cm. Bahkan setiap minggu ada inspeksi keliling. Namun berkat Daniel yang melakukan inspeksi besar-besaran, akhirnya penampilan dibebaskan selama masih rapi dan sopan. Naura juga mengingat perkataan Daniel, dan dia memperagakan bagaimana Daniel berkata, penampilan ala pekerja kantoran bukanlah tolak ukur untuk orang-orang baik. Faktanya, justru mayoritas musuh negara kita adalah orang-orang berdasi dan berpotongan rambut rapi. Naura terus berbincang-bincang dengan Angga hingga terdengar bunyi bel yang menandakan jika jam istirahat telah berakhir. Tiba-tiba saja Naura berkata, jika Angga harus berhati-hati karena setelah ini adalah pelajaran dengan guru yang paling killer di sekolah ini. Saat ini Rian masih berada di atap sekolah. Waktu yang diberikan oleh Trickster hanya tersisa 30 menit lagi. Awalnya, Rian menganggap enteng teka-teki yang dikirimkan oleh sosok misterius itu. Menurutnya, Trickster hanya terlalu banyak menonton film dan sekadar mencoba mempermainkannya. Saat Rian hendak pergi ke kelas karena dia telah melewatkan 3 mata pelajaran, tiba-tiba dia teringat jadwal pelajaran hari ini. Tertulis di sana bahwa jam 9 sampai jam setengah 11 adalah rentang waktu pelajaran olahraga. Apakah pesan dari Trickster itu ada hubungannya dengan jadwal olahraga, pikir Rian? Sementara itu di kelas 11 IPA 2, seorang guru baru saja masuk. Tanpa basa-basi, ia mengumumkan bahwa tugas yang telah dikumpulkan para siswa dinyatakan hilang. Sebagai gantinya, semua siswa diminta mengulang tugas itu. Tak berhenti sampai di situ, sang guru langsung menyuruh siswa membentuk kelompok berisi 5 orang dan menyuruh para siswa untuk memperhatikan presentasi karena dirinya tidak akan menerangkan lagi. Waktu yang diberikan untuk mempersiapkan adalah 15 menit.
Banyak murid tampak kesal karena guru itu dikenal killer dan hampir tak pernah menjelaskan materi. Ia hanya duduk, mengamati, dan menilai. Bahkan Naura pun tak tahan untuk berkomentar lirih. Bahkan di sekolah terbaik pun masih ada guru seperti ini. Kalau kualitas guru dan murid nggak dibenahi, kapan pendidikan kita akan membaik? Di atas atap Rian masih memikirkan apa hubungannya jam olahraga dengan pesan dari Trickster. Kini Rian menyadari satu hal yaitu tentang garis yang ada di pesan teka-teki itu. Dia pun berjalan mendekati pagar YG yang ada di atap untuk melihat ke arah lapangan basket. Di sana terdapat banyak garis, Rian terus mengamati hal itu. Sementara itu, di dalam kelas, sekelompok baru saja menyelesaikan presentasi materi mereka. Setelahnya Pak Guru langsung menunjuk Udin untuk membuat soal beserta jawabannya berdasarkan materi yang baru saja disampaikan. Udin terlihat gugup, ia jelas belum menguasai topik tersebut. Detik demi detik berlalu, namun satu soal pun belum ia tuliskan. Melihat itu, Pak Guru langsung naik pitam. Ia memarahi Udin habis-habisan, melontarkan berbagai kata-kata kasar yang seharusnya tak pantas diucapkan oleh seorang pendidik. Kini kita kembali pada Rian, yang masih sibuk memecahkan teka-teki dari Trickster. Ia terus merenungi isi pesan yang berbunyi salah mengambil apa yang keluar dari garis. Setelah memikirkan pesan itu satu, kata pertama yang terlintas di pikirannya adalah bola. Rian mengamati lapangan dari atap, membiarkan pikirannya terhanyut dalam petunjuk yang samar. Perlahan, ia mulai menyadari sesuatu. Namun semuanya sudah terlambat. Detik jam menunjukkan pukul 11.29, hanya tersisa 1 detik sebelum waktu habis. Duar! Ledakan keras mengguncang seluruh sekolah. Suara bom yang memekakkan telinga mengejutkan semua siswa, termasuk Rian yang terperangah di atap. Bom? Apa-apaan orang itu? Ucapnya dengan wajah pucat. Ia tak percaya bahwa Trickster benar-benar melakukan ini semua.